mahasiswa Prodi Manajemen ingin wawancara UMKM untuk tugas bisnis internasional. Jadi tugasnya itu wawancara ke UMKM untuk menanyakan apakah usaha yang sedang dijalankan oleh ibu ini ada potensi untuk ekspor ke luar negeri. Jadi kita ada beberapa step untuk pertanyaannya. Yang pertama itu apa nama usaha ibu dan sejak kapan usaha ini berdiri? Usahanya itu membuat tahu bakso. Tahu bakso itu sekitar 3 tahunan. Berarti baru berjalan 3 tahun. Iya. Kalau untuk nama itunya udah ada belum Bu, nama usahanya Bu? Belum sih, masih. Ya. Terus motivasi awal mendirikan usaha ini tuh apa Bu? Motivasinya menambah itu keuangan keluarga. Nah, kalau tahu bakso ini kan di mana-mana itu kan ada ya Bu. Nah, apa keunggulan utama dari produk tahu bakso ibu dibandingkan tahu bakso yang lainnya? Kalau tahu bakso yang lain mungkin kan kalau dimakan itu kayak ada tulang-tulangnya itu toh. Tapi kalau tahu bakso di saya itu tanpa ada tulang. Berarti murni daging Iya, semua ya. murni. Kalau proses produksi yang ibu lakukan itu kayak bahan baku, alat, tenaga kerja, itu apa aja Bu? Kalau bahan baku itu pertama tahu, yang kedua itu daging ayam seperti tepung, bumbunya itu garam, merica, bawang, sama penyedap rasa. Kalau alat yang digunakan buat produksi Itu alatnya cuma kita pakai itu chopper. Habis itu alatnya ya biasa itu pakai kukusan. kalau buat tenaga kerjanya ibu sendiri atau ada? Saya kerjain sendiri sama suami. Lalu selanjutnya kapasitas produksi rata-rata perharinya itu berapa Bu? Ada target atau gimana? Kalau targetku kan nggak mesti ya Mbak ya, kadang kan rame, kadang enggak. Paling enggak itu satu harinya bisa ngeluarin 50 bungkus, kurang lebih 50 bungkus. Tapi untuk produksinya itu ada berapa pieces gitu atau enggak? Satu pae itu isinya 10. Jadi buat seharinya ibu bikin berapa? Berarti kalau 50 kali 10. Iya. Kalau buat lokasinya ini ibu ada rencana nggak buat memperluas kapasitasnya? Ada sih Mbak, besok kalau udah ada rezeki mungkin, tapi sekarang kan masih di rumah aja. Kalau buat tantangan yang dihadapi dalam proses produksi sama distribusinya itu apa Bu dari tahu bakso? Tantangannya itu cuma kadang kan kita dapat tahu kan nggak mesti kan tahunya nggak buat sendiri ya. Kadang ada rasanya yang beda, itu nggak jadi kita buat. Tantangannya cuma dari tahu sih, tapi kalau dari daging yang kita giling kan kita giling sendiri. Kalau misal tahunya yang rasanya beda sama kayak yang biasanya itu nanti tahunya buat apa Bu? Mungkin tahunya yang nggak jadi itu tak buatin itu Mbak, cilok, tahu aci itu. Ya. Kan nanti dikerok itu nih isinya kan nggak kepakai itu. Berarti kalau misal lagi nggak ada nih Bu, lagi nggak ada tahu yang biasa ibu pakai itu nanti ibu nggak jadi produksi atau bagaimana? Kita kan udah itu punya stok. Oh, Ya kita kan kadang ramai kadang enggak, yang penting itu kita bisa nyetok dulu ya. Pertanyaan selanjutnya saya ambil alih ya Bu. Oke. Apakah ada izin atau regulasi yang sulit untuk usaha makanan olahan seperti tahu bakso? Mungkin izinnya itu kalau buat izin itu sangat lama ya Mbak. Jadi kita masih masih berjalan kayak ya udah toko berjalan gitu aja. Kalau buat izin kan izinnya lama banget. Pengaruh harga bahan baku terhadap biaya produksi itu gimana? Pengaruh bahan baku itu terutama dari daging kan kita naik turun, jadi kita tapi tetap stay di harga yang pertama. Untuk tanggapan masyarakat terhadap produk tahu baksonya Ibu? Alhamdulillah tanggapan masyarakat itu bisa diterima, rasanya juga nggak begitu mengecewakan. Alhamdulillah bisa diterima di masyarakat. Apakah Ibu udah pakai alat modern dalam proses produksi?
Kalau selama ini alat modernnya itu belum sih Mbak, cuma kita pakainya itu apa, chopper. Kalau perhatian khusus terhadap limbah produksi apakah ada? Kalau limbah itu nggak ada, dari tahu bakso nggak ada. Apakah produk Ibu sudah memiliki izin edar atau sertifikat halal? Kalau selama ini belum, kan kita baru itu 3 tahun berjalan. Tapi kedepannya Ibu ada niatan untuk Iya, insya Allah besok mau mendaftarin ke halal itu. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan diambil oleh saya. Di sini pertama saya akan bertanya mengenai gimana produk Ibu tahu bakso ini tuh Ibu pasarkan, kayak misalnya bisa dari offline kah, online kah, atau lain-lainnya gitu. Mungkin itu Mbak dari apa ya, bestseller itu toh mungkin. Kalau online tuh kita takutnya belum, nanti kalau membudak kan yang ngerjain kan cuma 2 orang, takutnya begitu. Tapi kalau dari itu apa reseller itu banyak sih yang masuk ke kita. Kalau reseller sendiri berarti itu emang sudah ada kerjasama gitu ya? Iya, dari semua pihak yang ingin menjual itu kan. Untuk strategi harga, gimana strategi harga yang Ibu gunakan untuk bersaing di pasar kita lokal ini? Kalau persaingan harga memang sulit ya, kendalanya kan itu nanti apa, naik turunnya harga kan kita, tapi kita juga menjaga mutu, jadi menjaga rasa, menjaga harga tetap kita stabilkan. Jadi kalau misalnya bahan bakunya kemungkinan bakal lagi melonjak gitu, apakah harganya bakal dinaikkan juga atau tetap Mungkin kalau belum bisa memadai ya kita naikkan. Tapi kalau masih bisa kita kita egohkan harga-harga apa yang kita masih tetap stay di harga yang itu. Dari produk tahu bakso ini bakalan ada rencana nggak sih buat ke ekspor ke luar negeri gitu? Pengennya ada Mbak, cuma kan nasib kita kan belum tahu ya. Pengennya juga gitu, ada rencana gitu. Misalnya kalau produk Ibu mau dijual ke luar negeri, bakalan ada perubahan yang bakal Ibu lakuin nggak, dari misalnya segi kemasan, segi standar kualitas, ataupun sertifikasi sama label bahasa yang bakal dipakai gitu? Mungkin ada Mbak. Nanti kita berjalan seperti ini dulu lah, nanti kedepannya kita pikirkan lagi. Kalau untuk ke pasar internasional mungkin apa sih rencana promosi yang mungkin nantinya bakal Ibu lakuin kira-kira? Mungkin kalau rencananya itu kita nanti buat berbagai rasa. Kalau ini kan original, nanti kita itu ada rasa, mungkin ada sosis, apa jamur, apa yang pedas, berbagai rasa sih. Berarti mungkin Ibu juga bisa ini kali ya, lihat juga sama pasaran di internasional tuh kira-kira rasa yang cocok buat mereka di sana itu apa aja gitu. Iya, mungkin kalau di luar kan sukanya yang pedes-pedes, toh mungkin kita juga kedepannya buat yang kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya ambil alih ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu modal awal Ibu bikin usaha tahu bakso ini tuh berapa ya? Modal awal itu cuma 200.000 Mbak. Itu dari dana pribadi? Iya, dari dana pribadi. Sedangkan untuk rata-rata produksinya per hari itu sekitar berapa ya Bu? Kalau sekarang biayanya sekitar 300-an sih. Itu per harinya? Mm-mm. Untuk dari 300 itu tuh paling besar di apanya? Bahan baku atau kayak listrik ya gitu? Kalau mungkin dari bahan baku. Untuk harga jual per porsinya berapa gitu? Harga jual per porsi itu satu pak isi 10 di harga 13.000. Sedangkan kalau penjualannya per hari sekitarnya berapa ya Bu yang bisa kejual itu? Sehari bisa 50 bungkus. Kalau di sekarang kan
bahan baku tuh pada naik ya Bu. Nah itu tuh harganya berarti tetap ngikut harga awal Harga kita stay di harga 13. walaupun harganya bahan baku naik. Kira-kira itu mengaruhi keuntungannya nggak Bu? Kalau keuntungannya tetap mengaruhi Mbak. Mungkin kan naik turunnya harga kan, kita walaupun untungnya sedikit, yang penting rasa masih sama kebersihannya juga masih Berarti tidak dikurangi. lebih ditonjolin ke keberlangsungan usahanya gitu. Iya, Kalau itu kan isi 10 itu di packing seperti apa Bu? di packing itu di pak 10-10 isi 10. Yang mika itu atau Enggak, di press? yang plastik. Yang di vakum gitu. Iya seperti. Nah vakum itu perlu biaya tambahan nggak sih Bu? Kayak Mungkin kan kita pakai jepretan itu Mbak. Apa? jepretan. Pakai itu. Pakai stiker juga nggak Bu? Kalau stiker waktu ini belum. Mungkin kedepannya kita mau buat stiker. Nah selama usaha atau baksonya berlangsung, Ibu bikin kayak laporan keuangan rutinannya atau cuma langsung berjalan aja? Kita berjalan gitu, nggak pakai uang. Belum ngitung gitu? Belum. Yang penting pengeluaran berapa, kita belanja berapa, pengeluaran berapa, pendapatan berapa. Itu dihitungnya langsung per hari? Atau Per hari. berarti keuntungannya juga per hari ya Bu? Iya. Kan kita lihat dari rame apa enggaknya kan nggak mesti.